Halo Sobat Review Indonesia, ini adalah Avanza E13 CVT tahun 2022. Kita hidupkan. Nah, kita udah mulai dari eksterior ya. Avanza E CVT 2022, model terbaru. Dari sisi luarnya, untuk tipe yang paling standar ini masih menggunakan velg alloy satu warna ya, belum two tone. Kalau yang two tone mungkin tipe G. Ini bannya dengan ukuran 185/55 ring 15 ya. Tapi mobil ini untuk tipe standar entry level sudah memiliki fitur yang sangat royal menurut Driving Indonesia ya. Jadi for starters, mobil ini dilengkapi dengan headlamp LED. Walaupun belum ada fog lampnya, tetapi ini adalah satu fitur yang tidak diberikan di mobil-mobil entry level kebanyakan pada umumnya. Jadi ini sudah diberikan bohlam LED untuk entry level MPV ini, itu sangat royal dari Toyota. Kemudian juga dari segi lampu belakangnya, ini juga walaupun lampu remnya ini masih belum menyambung lampu senjanya, tetapi yang tipe ini juga sudah menggunakan LED. Dapat dilihat chipnya ada 3 di sini, 4. Sorry, kalau kelihatan ya, chipnya ada 4 di sini, dan ini sudah LED lampu remnya. Lampu senjanya ya, lampu remnya juga LED kayaknya. Iya, lampu remnya juga LED. Nah, untuk lampu mundur pun sudah LED. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan lighting yang sudah zaman modern, sudah zaman kekinian ya. Kita mulai dengan mesin. Untuk yang tipe 1300 cc ini sudah berpenggerak depan juga seperti Avanza yang terbaru. Nah, mesinnya ini 1300 cc menghasilkan tenaga 97 horsepower atau 96 horsepower, yang mana itu menghasilkan torsi juga yang cukup lumayan, 120 Nm di RPM 4200. Nah, mesin ini dikawinkan dengan transmisi CVT yang nanti kita akan tes jalan. CVT nya ini membuat mobil ini walaupun hanya 97 horsepower, tapi tidak pernah kekurangan tenaga, dan bahkan menurut Driving Indonesia tenaganya cukup wow ya untuk 1300 cc. Nah, kita lanjut ke bagian bagasi. Untuk bagian bagasinya ini kebetulan Driving Indonesia sudah tidurkan. Ini luas banget. Ya, kalaupun ini berdirikan, di sini masih sisa ruang sebesar ini, itu masih cukup untuk 3 koper besar. Kalaupun koper kecil-kecil ditumpuk mungkin masih bisa, asal masih kelihatan kaca ya. Ini jadi masih bisa muat ditumpuk 1, 2, kemudian 3, 4 kalau koper kecil. Dan ini besar sekali kalau untuk membawa barang, dan ini rata. Tidak seperti Avanza sebelumnya. Ini yang salah satu yang menarik dari Avanza FWD ini ya, Avanza yang generasi terakhir ini. Ini bahkan kalau misalnya kita mau tiduran di sini bisa. Tuh, rata ya. Ini pun kalau dilipat, kita coba lipat, pun menjadi rata. Jadi kita bisa membawa barang yang sangat panjang di sini. Ya. Itu untuk dari segi bagasinya. Ini keuntungan dari FWD, walaupun nanti ada drawbacknya, kita akan jelaskan kekurangannya. Tetapi dari segi FWD, karena tidak ada transmission tunnel dan tidak ada gardan, ini jadi rendah dan bisa memposisikan kursi rata dengan lantai bagasi. Untuk mengangkat pun, misalnya dari sini barang ke sini, ini tidak susah karena ini rata. Apa namanya ya disebutnya ya? Batas bagasinya ini rata, jadi pengangkatan bagasi tidak perlu diangkat begitu untuk diturunkan atau dinaikkan ke sini, tidak perlu tinggi-tinggi mengangkatnya. Oke, kita lanjut ke bagian tengah. Kita berdirikan dulu posisinya. Nah, di bagian tengah, wah,
Ini juga Driving Indonesia baru sadar nih, kacanya turun habis. Kacanya turun habis. Ini detail-detail yang cantik dari Toyota. Dan walaupun di belakang sini belum ada pengecasan, tetapi di belakang sini tidak juga minim fitur ya. Di sini sudah ada, Anda bisa naruh handphone, naruh botol minum juga kecil. Di sini masih ada lagi cup holder atau tempat naruh dompet. Di sini naruh handphone juga. Dan sudah ada double blower. Dan ini bukan cuma sekedar kipas. Ini dingin. Dingin banget. Tidak panas juga untuk siang-siang hari. Ini sudah dicoba beberapa kali oleh Driving Indonesia juga membawa penumpang. Ini dingin AC belakangnya. Ini sangat membantu di siang hari untuk mendinginkan kabin. Cukup efektif untuk generasi Avanza FWD ini. Untuk ruangan, ruang kaki bisa masuk. Ini posisi mengemudi Driving Indonesia bahkan sudah dimundurkan untuk POV. Tinggi Driving Indonesia 176 cm. Ya, legroom nggak usah ditanya. Ini mah 2 tangan, 10 jari, 9 lah, 9 jari masih full. Ini masuk 9 jari ya. Headroom, tunggu posisi duduk yang tegap sekalian. Headroom masih sisa 7 jari genap, 7 jari lega untuk orang setinggi 176 cm. Dan ini pun untuk kursinya bisa dimaju mundurkan. Jadi bebas mengatur kalau untuk kursi belakang. Misalnya Anda mau berbagi dengan kursi belakang, maka ini bisa dimajukan seperti ini. Masih sisa 5 jari, bahkan lebih maju lagi masih bisa. 5 jari ini masih lengkap. Dan kemudian di belakang menjadi, tunggu ya, kita coba ke belakang. Driving Indonesia mau loncat ke belakang. Waduh. Belakang menjadi, ya walaupun masih agak sempit, tapi masih bisa diduduki oleh penumpang. Ya, begini kira-kira. Ini kaki masih mentok, tapi cukup untuk dibawa penumpang 176 cm di belakang. Kita keluar dari sisi kiri. Ini penampakannya dari sisi kiri. Sekarang kita menuju ke impresi mengemudi ya. Kita sedang berada di Bogor menuju jalur puncak. Oke, kita jalan. Nah, menuju impresi pengemudi. Pertama kita start dari interior dulu sambil jalan ya. Ini interiornya eye candy. Menurut Driving Indonesia, interior ini rapih, sangat futuristik, modern. Walaupun memang eye candy berarti belum tentu baik untuk rasa-rasa dipegang, tetapi untuk feel dan untuk desain interior ini sangat futuristik, seperti kalau menurut Driving Indonesia ini seperti Rocky dan Raize, atau bahkan sedikit-sedikit mirip seperti yang Innova Zenix yang baru keluar. Ada videonya di Driving Indonesia. Nah, kita coba akselerasinya ya. Kita mau merging ke jalur tol. Ini tolnya agak sedikit menanjak karena kita menuju jalur puncak. Tapi dengan transmisi CVT ini 97 HP terasa lebih. Dan bahkan sebenarnya kita perlu ingat bahwa 97 HP ini juga untuk mobil
1300 cc itu besar ya, 97 horsepower, 121 Nm. Kalau kita ingat pertama kali Avanza keluar dengan 1300 cc itu hanya 86 horsepower. Dan untuk mencapai 96-97 horsepower itu beberapa tahun lalu butuh cc sekitar 1500, paling tidak 1400. Jadi kalau untuk driving impression sendiri mobil ini, menurut Driving Indonesia, mobil ini untuk 1300 cc powernya, feel-nya sudah hampir menyerupai Veloz yang 1500 cc sebelumnya. Sangat responsif mesinnya ini, dan pertama kali Driving Indonesia mencoba mobil ini kaget juga. Ini mobil kalau boleh dibilang feel-nya itu bawaannya sudah tidak MPV lagi. Bawaannya itu sudah menuju mengarah-ngarah seperti small hatchback atau big hatchback lah, paling tidak seperti Yaris Lele. Atau kalau mau disamakan, sejujurnya Sienta. Yang mirip dengan mobil ini feel bawaannya adalah Sienta, walaupun interior Sienta sedikit lebih banyak cladding trim yang empuk misalnya. Juga kadang-kadang kalau di tipe tertinggi Sienta sudah dibalut dengan kulit, setirnya ini belum. Tetapi feel mobil ini dari suara, dari handling, dari posisi duduk itu sangat menyerupai Sienta begitu. Yang tadi kita skip aja berhubung macet ya. Jalur puncak sekarang macet. Sekarang kita menuju bagian handling dari Avanza 13e CVT FWD ini 2022. Nah, dari segi handling bisa dikatakan ini mobil enak. Driving Indonesia bisa mengatakan mobil ini sudah menyerupai yang tadi. Seperti bagian powernya, mobil ini juga secara handling sudah menyerupai hatchback besar dari seperti misalnya Yaris Lele, seperti misalnya Jazz RS, atau bahkan sudah menyerempet-nyerempet ke divisi mobil-mobil Eropanya ya, seperti VW Polo misalnya. Kalau yang pernah ngetes mobil-mobil VW Polo seperti itu, mobil ini sudah mengarah ke sana begitu. Jadi hal tersebut adalah hal yang baik bisa dicapai oleh Avanza FWD ini, dikarenakan Avanza ini sudah menggunakan sasis monokok. Artinya sasisnya, rangka dari bodinya itu sendiri sudah menjadi satu kesatuan dengan bodi mobil ini. Jadi dari rangka tersebut ditempellah panel-panel bodi, kap mesin, pintu, fender misalnya seperti itu. Jadi mobil ini tidak lagi terpisah ya rangka dengan bodinya seperti Avanza yang RWD, yang leather frame. Sehingga respon handlingnya kita tambah lagi tidak limbung. Nih, ini pastikan aman. Saya usahakan tuh, ini tidak limbung. Asik sekali untuk dibawa di jalur luar kota seperti ini. Ini jalur puncak bagian yang sudah tidak kena macet ya. Nah, untuk mobil ini dikarenakan sasisnya tadi monokok, handlingnya itu sudah seperti car-like kalau bahasa Inggrisnya. Jadi sudah tidak seperti people mover lagi. Hal tersebut itu menjadi poin plus yang dapat dicapai oleh Avanza FWD monokok ini. Selain daripada kita masuk ke bagian steering, bahwa steering mobil ini juga pun lebih terasa direct meskipun lebih ringan daripada Avanza RWD. Sudah menggunakan electric power steering. Seingat Driving Indonesia, Avanza RWD pun yang Grand sudah menggunakan electric power steering ya. Tetapi ini lebih ringan daripada electric power steering dari Avanza RWD, dan feel-nya lebih direct. Jadi begitu kita putar setir, mobil ini langsung tuh tidak understeer. Mobil ini langsung menurut untuk kita arahkan ke pinpoint sebelah mana begitu. Nah, itulah dari sisi handling mobil ini yang menurut Driving Indonesia, karena sasisnya sudah monokok. Kita coba lewati motor ini ya. Ini posisi menanjak dan membelok. Wow, asik sekali. Ya, itulah yang menurut Driving Indonesia, mobil ini sangat merupakan improvement dari Avanza generasi sebelumnya, dari handling. Nah, menuju kepada sisi fuel economy. Fuel economy mobil ini, karena tadi kita menanjak dan juga sudah dipakai beberapa hari di perkotaan, average-nya adalah 1:14,2. Kombinasi realistis dari mobil ini mencapai 1:15 kalau digunakan untuk jalan lancar. Nah, tapi untuk jalan tol sendiri, jikalau Anda pakai mobil ini untuk mudik dan tidak terkena macet misalnya, tadi Driving Indonesia mencoba di tol Jagorawi, mobil ini bisa mencapai driving economy
tinggi 1:19 km atau 19 km per liter. Untuk bahan bakarnya mobil ini masih bisa menggunakan Pertalite, walaupun menurut peraturan sebenarnya untuk mobil 2018 ke belakang harusnya dipakai Pertamax begitu. Nah, dari sisi tanjakan, aku Drive Indonesia ini bingung sebenarnya. Kenapa banyak orang bilang mobil Avanza FWD, Innova FWD takut nggak kuat menanjak? Sebenarnya tidak ya. Untuk FWD itu sudah lama mobil FWD itu dipakai di Jepang, di Eropa, di seluruh dunia tuh mobil FWD sudah dipakai. Civic misalnya, Honda Civic itu sudah FWD dari sejak lahir, dari sejak jadi konsep gitu. Kemudian misalnya Accord turbo, Accord yang non turbo, Accord yang zaman baheula pun sudah penggerak roda depan. Kemudian Lancer dan Subaru Impreza sebagian ada yang berpenggerak roda depan, sebelum yang terakhir Impreza symmetrical AWD. Jadi harusnya tidak ada masalah untuk tanjakan, untuk performa tanjakan untuk FWD. Hanya saja Drive Indonesia mengerti bahwa yang ditakutkan oleh pengguna mobil di Indonesia itu adalah ketika tanjakan tersebut berada di medan-medan yang licin dan jalanan yang tidak rata atau jalanan yang masih beton misalnya. Nah, ketika dipakai di jalanan tanjakan yang masih beton atau tidak rata, harusnya dengan kondisi ban yang baik, mobil penggerak roda depan tidak ada masalah. Hanya saja penumpangnya harus disesuaikan dengan kapasitas rekomendasi dari mobil ini. Misalnya Avanza E13 CVT FWD ini rekomendasinya adalah 7 penumpang. Jika diisi lebih dari 7 penumpang, misalnya 9 atau 10 penumpang yang mana di cramping begitu ya, itu akan jadi berat belakang, apalagi ditambah dengan berat bagasi, misalnya berat barang. Itu akan menjadi berat belakang, dan di mana hal tersebut akan membuat ban depan mudah untuk kehilangan traksi ketika dikagetkan misalnya di gas mendadak seperti ini gitu. Tapi jangan lupa, mobil ini sudah ada traction control di sini, VSC ya disebutnya ya. Ya, VSC di sini tombolnya. Nah, VSC ini sudah diberikan di Avanza, even di tipe yang terendah E13 CVT ini dari Toyota, itu sangat royal, dan fitur tersebut sangat berguna untuk tadi yang kita bilang, menghindari wheel spin atau ban depan kehilangan traksi ketika diisi banyak penumpang dan menanjak. Jadi itu tidak usah takut ya untuk dipakai mudik ke luar kota. Menurut Drive Indonesia, kelemahan dari Avanza E CVT itu bukan tanjakan, nanti kita akan sebut. Nah, kemudian masuk ke segi comfort. Segi comfort, untuk posisi duduk mobil ini sangat nyaman. Ininya pun lumbar ya, lumbar support ya. Panjang kursinya pun cukup jauh, cukup panjang, hampir mencapai pergelangan dengkul kaki ini, dan sangat menyupport posisi duduk kita. Jadi untuk jalan jauh mobil ini tidak lelah, sangat cocok untuk dipakai mengemudi mudik ya. Dan posisi setirnya pun ini bisa di naik turunkan, teleskopik belum ya. Nah, untuk dari segi comfort mengemudi tidak ada pertanyaan, mobil ini nyaman, jujur jauh lebih nyaman daripada Avanza yang RWD kalau dari segi duduk dan mengemudi. Namun dari segi bahan material itu menjadi sesuatu yang lemah, nanti akan disebutkan. Nah, kemudian dari segi multimedia, mobil ini untuk level basic cukup lengkap. Sudah ada Bluetooth, tidak ada CD, sudah ada Bluetooth. Kemudian sudah ada radio dan sudah ada M Toyota. Jikalau Anda berada di luar kota, M Toyota ini bisa menunjukkan di mana tempat servis, berita-berita lalu lintas juga begitu. Nah, sudah ada USB juga. Dan mobil ini uniknya kalau dimatikan multimedianya kemudian dinyalakan lagi, dia ada pengingat bahwa hari ini tanggal ganjil atau tanggal genap, sehingga Anda bisa tahu Anda akan terkena ganjil genap atau tidak hari ini. Bisa memplan rute Anda pada hari ini melewati jalur ganjil genap atau tidak. Itu fitur yang sangat unik dan royal juga di bagian multimedia dari Avanza entry level ini begitu. Nah, kemudian sekarang kita menuju kelemahan ya dari mobil ini ya. Kelemahan dari mobil ini
Kalau bicara material, itu semuanya keras, tidak ada soft touch ya. Jadi mobil ini seperti tadi Driving Indonesia katakan, ini adalah eye candy. Mobil ini memiliki interior yang desainnya bagus, tetapi kalau dipegang kelihatan mulai kesan murahnya. Tidak seperti pesaing-pesaingnya dari 3 berlian misalnya, atau dari lambang yang merek Korea ya, kita Hyundai gitu misalnya. Itu untuk desainnya kita tidak kalah untuk Avanza ini, tetapi untuk materialnya memang cheap out lah. Juga di sini tidak ada tombol-tombol sama sekali untuk level entry level, tidak ada untuk menaikkan turunan volume minimum, sehingga kalau mau menaikkan turunan volume kita harus memecah konsentrasi ke sebelah sini, harus dinaik turunkan volumenya. Nah, tetapi hal tersebut minor ya, maksudnya kalau misalnya kita menyetir, mostly kita tidak akan terganggu dengan hal tersebut. Nah, kemudian dari segi FWD sendiri ada kelemahannya, walaupun bukan tanjakan seperti tadi Driving Indonesia bilang. Menurut Driving Indonesia, mobil FWD itu lebih cocok digunakan di jalur aspal. Karena apa? Karena FWD merupakan sistem penggerak yang cukup kompleks. Artinya kalau penggerak FWD ini, eksis pergerakan roda depannya itu ada 3 eksis. Jadi ada naik turun karena kena gelombang misalnya, atau kena lubang. Kemudian ada belok kiri kanan karena setir dikemudikan, dan maju mundur karena gas, karena pergerakan mesin dan transmisi. Dengan demikian, penggerak FWD ini walaupun memang lebih ringan, tetapi memiliki komponen yang jauh lebih banyak daripada penggerak RWD di bagian penggerak rodanya. Nah, hal tersebut sejauh penggerak mobil penggerak depan di Indonesia yang sudah dialami oleh Driving Indonesia, bukan untuk Avanza 13 ECVT ini ya, tetapi lebih baik digunakan di jalan yang mulus, karena kompleksitas tadi membuat mobil penggerak depan rentan untuk ada kerusakan-kerusakan walaupun ringan di penggerak roda depannya itu, misalnya di karet boot drive shaft misalnya, atau di ball joint misalnya seperti itu, atau bahkan di CV joint misalnya seperti itu. Itu dari pengalaman penggerak roda depan yang sebelumnya ya. Tapi untuk Avanza E13 CVT ini karena baru 2022, masih belum ada bukti apakah mobil ini lebih kuat daripada yang FWD lainnya begitu. Nah, dari segi harga, mobil ini juga termasuk, walaupun bisa dibilang tidak terlalu mahal, tapi menurut Driving Indonesia tidak semua orang memiliki uang untuk menjangkau harga mobil ini lagi. Jadi mobil ini sudah tidak bisa dikatakan mobil sejuta umat lagi menurut Driving Indonesia. Harganya untuk 13 ECVT tahun 2022 price listnya itu 247 juta. Bayangkan, itu sudah melebihi harga Innova ketika Innova generasi kedua, generasi pertama namun facelift keluar. Waktu itu Driving Indonesia ingat tahun 2012 membeli Innova tipe terendah manual, tipe E, bukan terendah, tipe E manual itu masih 212 juta. Dan ini sudah mendekati 250 juta. Tipe manualnya pun untuk yang 1300 ini sudah mendekati 240 juta. Mungkin ada kenaikan 2023. Jadi mobil ini dari segi harga sudah bukan bisa disebut sebagai mobil sejuta umat lagi ya. Ini sudah merupakan mobil yang kelas menengah, seperti misalnya Expander, Livina, dan juga Hyundai Stargazer begitu. Itu dari segi harga. Nah, kemudian kita masuk kepada mobil ini cocok untuk siapa sih? Nah, mobil ini cocok sekali untuk Anda yang mencari mobil keluarga besar 7-seater. Kalau Anda mempertimbangkan untuk membawa orang tua Anda jalan-jalan, atau membawa anak Anda jalan-jalan, atau Anda untuk pergi mudik nih yang nggak lama lagi, cocok sekali Anda mempertimbangkan mobil ini, Avanza CVT 2022 ini. Konsumsi bahan bakarnya pun irit.
jikalau Anda tidak menggunakan 7 seater itu tiap hari, tapi Anda menggunakan mobil ini untuk bepergian ke kantor, ke sekolah anak pun, atau misalnya untuk misalnya bepergian sendiri keluar kota pun, konsumsi mobil ini tidak akan terlalu membebani kantong Anda seperti mobil-mobil 7 seater yang lebih besar seperti misalnya Toyota Rush begitu. Mobil ini juga sudah ada secondnya ya di pasar ya, karena mobil ini sudah ada dari 2021, namun harganya masih cukup tinggi. Dari yang dipantau oleh Driving Indonesia, harga mobil ini di pasar second 2021 nya masih sekitar 210 juta rupiah. Apalagi menjelang Ramadan, kami rasa akan lebih tinggi bisa jadi. Nah, jadi patut untuk dipertimbangkan beli baru juga jikalau memang budgetnya mencapai angka tersebut tadi. Nah, sekian dari Driving Indonesia terkait Avanza 1300 CCE CVT 2022 ini. Apabila Anda menemukan video ini bermanfaat bagi Anda, atau Anda menyukai video POV review kami ini, mohon jangan lupa untuk tekan tombol jempol ke atas, kemudian tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, dan juga jangan lupa untuk subscribe ke channel Driving Indonesia. Untuk POV driving mobil ini yang tidak ada komentarnya ada di channel Driving Indonesia ya. Jangan lupa check out video tersebut. Terima kasih telah menonton. Salam dari Driving Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.